Perintah Kaisar Naga. Bab 1791 sampai dengan 1800. Audiobook Novel Silat. Episode 180. Dev hanyalah orang biasa, bagaimana dia bisa berlatih begitu cepat? Anna tidak percaya, begitu pula Andrew. Melihat Anna tidak percaya, Dev hanya bisa merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, "Karena kamu tidak percaya, aku hanya bisa membiarkanmu melihatnya." Dikatakan bahwa kalian para wanita berambut panjang tetapi pengetahuannya pendek, dan itu benar. Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat keempat pria berkabung berbaju hitam tidak jauh dari sana, mengangkat tangannya dan melambai dengan ringan. Aura yang luar biasa dan sangat menakutkan datang dalam sekejap. Ledakan. Empat pria berbaju hitam berubah menjadi sampah dalam sekejap, tidak menyisakan apapun, jatuh ke tanah seperti butiran salju. Seolah-olah keempat pria berbaju hitam itu belum pernah muncul sebelumnya. Melihat adegan ini, Anna tercengang, dan Andrew juga tercengang. Setelah sekian lama, Anna menyadari hal ini, dan menjadi sangat bersemangat. "Tidak, aku tidak pernah berpikir kamu benar-benar Markuis Agung, itu bagus, sangat keren." Anna melangkah maju dengan penuh semangat dan memeluk Dev, dengan putus asa mencium bibir Dev, mengungkapkan kebahagiaannya. Kali ini, Dev benar-benar bingung, dan dia sangat ingin mendorong Anna pergi. Cewek zaman now sangat terbuka. Tepat ketika Dev ingin mendorong Anna, dan Anna memeluk Dev dengan putus asa, dan mencium Dev, Dev tiba-tiba merasakan napas yang mengerikan, yang membuatnya merinding. Rambut Dev berdiri tegak, Dev tidak pernah merasakan krisis yang begitu besar. Dengan putus asa mendorong Anna pergi, Dev buru-buru menoleh, tetapi melihat tidak jauh, Ellie dan sekelompok gadis menatapnya dengan iri. Ada sedikit kemarahan di mata setiap gadis. Kali ini, kepala Dev hendak meledak. "Ya, kamu Dev, tidak heran kamu tidak ingin pergi berbelanja dengan kami, ternyata kamu datang ke sini untuk mencari gadis asing, dan itu adalah kenalan lama." Laura berbicara dengan Dev terlebih dahulu. Ketika kompetisi internasional setahun yang lalu, Laura dan Anna bertemu satu sama lain, dan keduanya sering minum bersama untuk bersaing memperebutkan Dev. Sekarang Laura melihat Dev memeluk dan mencium Anna, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Ellie juga mengenal Anna, dan dia tidak keberatan Dev mencari orang kepercayaan. Ellie tahu bahwa pria sehebat Dev akan memiliki banyak wanita di masa depan. Tapi seseorang yang licik seperti Dev, namun begitu penyayang, membuat Ellie sedikit tidak nyaman. Lagi pula, selain Yuki, dia adalah orang pertama yang mengikuti Dev. Bahkan dia dan Dev belum pernah sedekat ini sebelumnya, tetapi Anna mendahuluinya. "Kakak Dev, nafsu makanmu semakin besar sekarang." Rain menghela nafas tak berdaya. "Kakak Chen, kamu suka gadis asing, tidak heran ketika kakakku memelukmu, tapi kamu tidak menyentuhnya." Rafaela juga cemberut, berkata dengan tidak puas. Ini membuat Rosalind sangat malu, dia buru-buru berkata kepada Rafaela, "Anak kecil, apa yang kamu bicarakan?" "Dev, siapa gadis asing ini?" Josephine melangkah maju dan menanyai Dev. Menghadapi begitu banyak wanita, kepala Dev akan meledak dengan pertanyaannya yang terus-menerus. Melihat Dev seperti itu, Jonathan dan Jarvis hanya bisa diam-diam tertawa. Memiliki terlalu banyak wanita terkadang menjadi beban. "Halo, saudari semua, nama saya Anna, dan saya berteman lama dengan Dev. Saya hanya ingin mengungkapkan perasaan saya ketika bertemu teman lama dengan Dev. Kita semua saling menyapa seperti ini di sini, aku harap kamu tidak salah paham." Sebelum Dev dapat berbicara, Anna menjelaskan kepada Ellie dan yang lainnya. Ya, kami hanya saling menyapa karena kesopanan. Lagi pula, ini negeri Xiong, dan Anna berasal dari negeri ini, jadi dia sangat senang bertemu denganku." Dev dengan cepat mengikuti. "Ya, aku juga pernah mendengar bahwa ketika menyapa orang di luar negeri, mereka semua berciuman." Saat ini, Jonathan juga mengatakan sesuatu. Kalimat ini sontak membuat semua orang tertawa dan meredakan suasana tegang. Dev mengambil kesempatan untuk memanggil semua orang kembali ke hotel. Anna membawa Andrew dan pergi bersamanya setelah mengetahui bahwa Dev adalah Markuis Agung. Anna hendak memeluk paha Dev. Awalnya, Dev khawatir Anna akan berkonflik dengan gadis-gadis ini. Tapi Dev meremehkan ketampilan komunikasi gadis-gadis itu.
Segera Anna bergaul dengan sekelompok gadis dan dikenal sebagai saudari perempuan. Dan ketika mereka tahu apa yang terjadi pada Anna, mereka semua dipenuhi dengan kemarahan yang besar, dan ingin membantu Anna menemukan Raja Obat, dan membantu Anna memberi pelajaran kepada kakaknya. Hari berikutnya, Dalmar datang ke hotel lebih awal untuk menunggu Dev. Menunggu untuk membawa Dev berkeliling untuk melihat apakah dia dapat menemukan reruntuhannya. Awalnya, Dev tidak berniat membiarkan gadis-gadis itu mengikuti, tetapi karena Anna pergi ke reruntuhan. Jika hanya Anna saja yang diizinkan, gadis-gadis lain pasti tidak akan senang, jadi mereka semua ikut. Di mana Tuan Hu? Dev melihat bahwa semua orang telah berkumpul, tetapi dia tidak melihat Matt. Sejak Tuan Hu datang, dia tidak meninggalkan ruangan. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan di dalam? Kata Jonathan. Dev tahu apa yang dilakukan orang ini begitu dia memikirkannya. Tapi Matt ahli dalam menemukan gua dan menjelajahi makam, jadi Matt pasti sedang menjelajahi gua. Dev lalu berjalan ke kamar Matt dan mengetuk pintu dengan keras. Segera, pintu terbuka, dan Matt menguap, matanya kusam dan lingkaran di sekitar matanya gelap. Dan di ranjang hotel, dua gadis pirang sedang tidur berbaring. Tuan Hu, hari ini kita akan pergi ke reruntuhannya. Dev berkata kepada Matt. Ah, begitu cepat. Matt terkejut. Cepatlah, dalam 2 hari, kamu mungkin akan kacau dan mati di tempat ini. Dev menatap Matt dengan tatapan kosong. Matt terkekeh, gadis asing ini luar biasa. Tunggu, aku akan turun. Aku akan memakai pakaianku dulu. Segera, Matt berpakaian dan keluar. Melihat penampilan Matt, semua orang tahu apa yang dilakukan pria ini selama 2 hari. Sialan, Dev, kamu sangat hebat, kamu juga meniduri gadis asing dalam 2 hari? Setelah Matt melihat Anna, dia langsung mengagumi Dev. Oke, sudahlah, kita sudah kesiangan, ayo cepat pergi. Dev takut Matt akan berbicara omong kosong, jadi dia buru-buru mendesak semua orang untuk pergi. Dengan Dalmar memimpin, sebuah minibus membawa kerumunan menuju kaki gunung yang tertutup salju. Ketika jaraknya lebih dari 10 km dari gunung salju, mobil berhenti, karena tidak ada jalan di depan, dan mereka harus berjalan kaki. Dalmar mengeluarkan beberapa kebutuhan sehari-hari dari mobil, serta tenda sederhana, lalu berkata, Tuan Chen, karena cuaca di sini berubah dengan cepat, kita perlu membawa beberapa perbekalan. Mungkin kita akan bermalam di sini. Oke. Dev mengangguk, melihat perbekalan, lalu melambaikan tangannya, memasukkan semuanya ke dalam cincin penyimpanan. Kali ini, Dalmar semakin iri. Sekelompok orang menginjak salju dan terus mendekati pegunungan yang tertutup salju. Awalnya mereka akan menjelajah, tetapi tiba-tiba mereka diubah menjadi permainan oleh gadis-gadis ini. Gadis-gadis ini semua bermain dan membujuk, melempar bola salju dan adu bola salju. Dev terdiam beberapa saat. Dan Dalmar terdiam, karena dia menemukan bahwa gadis-gadis ini terlihat lemah, tetapi mereka semua lebih kuat darinya. Sepanjang jalan, Dev dan yang lainnya juga bisa bertemu dengan sekelompok orang, bergegas menuju gunung salju, dan napas semua orang tidak lemah, jelas mereka akan menyelidiki reruntuhan itu juga. Namun, orang-orang ini tidak memperhatikan Dev dan yang lainnya. Lagi pula, mereka membawa begitu banyak gadis dan mereka berdebat. Mereka jelas turis. Saat gunung salju semakin dekat, cuaca menjadi semakin buruk, dan kepulan kabut naik, menyebar dari kaki gunung, dan segera menutupi daerah sekitarnya, seolah-olah terisolasi. Dev memancarkan kesadarannya, tetapi terkejut menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa menembus kabut tebal, jelas kabut itu tidak terbentuk secara alami. Kabut ini disebabkan oleh lingkaran sihir, semuanya hati-hati. Saat ini, Matt mengubah penampilannya yang ceria, dan wajahnya menjadi serius. Gadis-gadis itu juga menjadi berhati-hati, berjalan maju dengan hati-hati satu persatu. Tuan Tang, apakah Anda masih ingat tempat yang Anda katakan? Dev berkata kepada Dalmar. Dia takut Dalmar akan kehilangan arah karena kabut tebal. Tuan Chen, jangan khawatir, saya bisa tahu dengan mata tertutup. Dalmar memiliki insting arah yang kuat, meski baru 2 kali ke sana, ia masih bisa menemukannya. Dev mengangguk dan meminta Dalmar untuk memimpin.
Setelah berjalan lebih dari 1 jam, rombongan menemukan bahwa kabut tebal mulai menghilang, dan gunung-gunung yang tertutup salju menjulang di depan mereka. Melihat ke bawah dari langit pada saat ini, mereka akan menemukan bahwa kabut tebal membentuk sebuah lingkaran besar, menutupi pegunungan yang tertutup salju. Dengan lapisan kabut ini, diperkirakan banyak orang akan tersesat di dalamnya dan tersesat. Tuan Chen, tempat orang sering menghilang adalah di kaki gunung di sebelah timur gunung salju. Dalmar menunjuk ke arah timur dan berkata, "Oke, ayo pergi." Dev mengangguk, lalu menatap Ellie dan yang lainnya dan berkata, "Kalian tetap di sini, jangan pergi, agar tidak dalam bahaya. Aku akan memberimu tenda dan perbekalan, kalian di sini tunggu." Dev mengeluarkan perbekalan dari cincin penyimpanan, lalu membuka tenda, dan meminta Ellie dan yang lainnya untuk menunggu. Awalnya, Josephine dan Laura tidak mau menunggu, tetapi Rosalind dan Ellie tahu bahwa menjelajahi reruntuhan akan berbahaya, dan mereka akan mengalihkan perhatian Dev jika mereka mengikutinya, jadi mereka setuju untuk tetap tinggal. Dev meminta Dalmar untuk membawanya bersamanya, dan kemudian memanggil Matt, Jarvis, Anna dan Andrew, lalu menuju ke tempat banyak orang menghilang. "Dev, aku akan ikut denganmu. Jika aku benar-benar dalam bahaya, aku masih bisa mengatasinya." Yaiko ingin pergi dengan Dev. Lagi pula, kekuatan Yaiko juga Wuhou Agung, jadi jika dia benar-benar dalam bahaya, dia bisa mengatasinya sendiri. Dan Yaiko pasti sudah tahu hal-hal dari ribuan tahun yang lalu. Jika dia benar-benar bertemu dengan sesuatu yang sangat tua, mungkin Yaiko bisa mengenalinya. Memikirkan hal ini, Dev mengangguk dan berkata, "Oke, kamu bisa mengikuti." Setelah mengatur rombongan, Dev berkata kepada Jonathan, "Jonathan, kamu jaga mereka baik-baik, kamu hanya boleh menunggu di sini, dan jangan pergi kemana-mana." "Kakak Chen, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka berkeliaran." Jonathan setuju. Dev dan yang lainnya berangkat, dan ketika arah mereka berubah, Dev merasa bahwa aura dunia juga telah banyak berubah. Dan Yaiko sepertinya juga merasakannya, sedikit mengernyit. Segera, Dev dan yang lainnya tiba di tempat itu, tetapi saat ini, ada beberapa tanda besar tertempel di sekitar tempat itu. Beberapa tanda besar berbunyi, "Tempat ini berbahaya, jangan masuk." Dev sangat terkejut, siapa yang memasang begitu banyak tanda di sini? "Tuan Tang, siapa yang membuat ini?" Dev bertanya. Dalmar juga menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. "Saya tidak tahu, saya tidak melihat tanda ini ketika saya datang ke sini 2 kali. Seseorang sudah pernah ke sini, diperkirakan tanda ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang." Saat ini, Matt berbicara. "Biarkan saja, ayo masuk." Dev memimpin dan masuk. Tapi saat Dev maju selangkah dan terus berjalan maju, tiba-tiba terdengar raungan binatang buas. Raungannya sangat keras, dan terdengar sangat menakutkan. "Apakah ada monster di sini?" Dev sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa di tempat yang sangat dingin, sulit bagi beberapa hewan liar untuk bertahan hidup. Mendengar raungan itu, wajah Dalmar menjadi sedikit jelek. Tuan Chen, jangan maju," kata Dalmar dengan tubuh gemetar. "Ada apa? Apakah beberapa raungan membuatmu takut?" Melihat Dalmar seperti itu, Dev bertanya dengan bingung. Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Dikabarkan bahwa dulu ada iblis harimau yang tinggal di sini. Itu sangat besar sehingga bisa menelan seseorang. Hanya saja tidak ada yang melihat iblis harimau itu selama bertahun-tahun, dan lambat laun dilupakan dan dianggap sebagai legenda. Tapi sekarang, raungan itu kemungkinan besar dibuat oleh iblis harimau, dan orang yang menghilang di sini kemungkinan besar juga akan mati ditelan mulut iblis harimau. Kurasa kita tidak harus terus bergerak maju, itu terlalu berbahaya. Meskipun Dalmar tahu bahwa Dev adalah Wuhou Agung, tetapi jika dia benar-benar bertemu dengan iblis harimau yang legendaris, mereka semua akan menjadi makanan bagi iblis harimau. Iblis harimau? Apakah ada yang seperti itu di sini? Dev terkejut. Jika ada iblis harimau, pasti ada Raja Obat. Anda harus tahu bahwa di sekitar Raja Obat, pasti ada makhluk roh yang menjaganya. Mungkin iblis harimau menjaga Raja Obat.
Anna sangat bersemangat, setidaknya ini artinya pasti ada raja obat di tempat ini. Dalmar melihat bahwa Dev dan yang lainnya tampaknya tidak takut pada iblis harimau, dan mereka masih berani untuk maju, jadi dia tampak bingung. Tuan Chen, kekuatan saya rendah, dan saya benar-benar berani tidak melangkah lebih jauh. Saya tidak pernah ke sana, saya kira saya tidak akan bisa membimbing Anda jalan. Makna Dalmar jelas, yaitu dia ingin berhenti dan kembali, dia takut. Tuan Tang, terima kasih telah membawa kami ke sini. Kamu kembalilah dan berhati-hati saat di jalan. Dev tidak menyalahkan Dalmar, lagi pula Dalmar bahkan bukan Wuzong. Jika dia dalam bahaya, dia bahkan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Tuan Chen, kalau begitu aku akan menunggu di kota untuk membersihkan debu untukmu, kata Dalmar. Setelah Dalmar pergi, Dev dan yang lainnya terus bergerak maju, tetapi jalan menjadi semakin sulit, dan mereka masih berjalan menuju pegunungan yang tertutup salju. Untungnya, mereka semua adalah master. Jika mereka adalah orang biasa, mereka tidak akan pernah bisa sampai ke sini. Tuan Hu, bisakah kamu mencari tahu di mana letak runtuhannya? Dev bertanya pada Matt. Omong kosong, apakah kamu lupa apa yang aku lakukan? Setelah Matt selesai berbicara, dia mengeluarkan batang logam yang sangat tipis dan cerah yang panjangnya hanya puluhan sentimeter dari tubuhnya. Matt melihat sekeliling dengan santai, dan kemudian menemukan tempat untuk tongkat logam menempel di salju. Saya melihat Matt berdiri di depan batang logam dan mulai melafalkan mantra. Tidak banyak rumus kayu, mencari naga dan mengenali leluhur untuk melihat lingkaran tajam. Uang kertas tertera di layar, dan aula jatuh. Naga hidup, ular hidup, dan naga melipat bersama, menghancurkan dan menghubungkan bersama. Ambil gudang dan gudang untuk berjalan dari naga, mengasingkan diri di ngarai untuk melindungi diri. Tidak ada gangguan di depan dan belakang, dan akarnya patah dan utasnya terhubung dan misterius. Peradaban emas, kayu, air, api, bumi, kayu, dan api bintang 5 menghasilkan peradaban yang mulia dan berbudi luhur. Saturnus menghasilkan lebih banyak emas dan kekayaan, dan emas, air, dan naga kaya dan mulia. Dengan lantunan mantra Matt, bagian atas batang logam mulai memancarkan sinar keemasan. Cahaya keemasan terus menyebar, dan cakupan penyebarannya semakin besar dan besar. Om. Tiba-tiba, batang logam itu mulai bergetar, disertai semburan suara mendengung. Batang logam itu semakin bergetar, dan dengan getaran itu, batang logam itu mulai memanas, dan salju di sekitarnya mulai mencair. Melihat ini, wajah Matt sedikit berubah, dan dia dengan cepat melambai kemari. Batang logam itu berhenti bergetar seketika, cahayanya menghilang, dan terbang langsung ke tangan Matt. Cara Matt mengejutkan Dev dan yang lainnya. Ini bisa dianggap sebagai spesialisasi dalam industri seni. Tuan Hu, bagaimana? Dev melangkah maju dan bertanya. Relik ini memang tidak kecil, tapi gerbang gunung dari relik ini, diperkirakan relik tersebut telah hancur, kata Matt. Apa artinya? Dev mengerutkan kening. Maksudmu, reruntuhan ini sudah dimasuki? Matt mengangguk. Jika seseorang masuk, bukankah kita datang dengan sia-sia? Kata Jarvis sambil menghela nafas. Belum tentu, orang-orang ini bisa memasuki reruntuhan, tapi mereka mungkin tidak bisa mendapatkan barang-barang di reruntuhan. Ini seperti reruntuhan sekte Tianfu hari itu. Meskipun kita mencoba masuk berkali-kali, kami hampir tidak mendapatkan apa-apa. Pencarian relik berbeda dengan pencarian makam kuno. Jika makam kuno dibuka, itu pada dasarnya akan dirampok total, dan reruntuhan dilindungi oleh formasi, dan benda-benda di dalam reruntuhan bukanlah sesuatu yang dapat disentuh siapapun. Matt menjelaskan. Tuan Hu, beritahu saya di mana pintu masuk reruntuhan itu? Apakah kita bisa masuk dan melihatnya? Dev bertanya dengan cemas. Tapi Matt menggelengkan kepalanya, saya tidak dapat menemukan pintu masuk ke reruntuhan. Jejak di pintu masuk telah dihapus, dan formasi telah diatur ulang. Sekarang kita perlu menemukannya perlahan. Mungkinkah orang-orang yang menerobos reruntuhan itu masih dalam reruntuhan? Anna berbicara. Karena kabut tebal. Mungkin. Matt mengangguk. Mungkinkah desas-desus tentang iblis macan dan hilangnya orang semuanya terkait dengan kelompok orang ini?
Apakah mereka melakukan ini dengan sengaja untuk menakut-nakuti mereka yang mencari reruntuhan? Kata Yaiko. Ya, ada juga kemungkinan itu, tapi bagaimana dengan detailnya? Ayo kita cari pintu masuk reruntuhannya dulu. Dev sekarang sangat ingin menemukan reruntuhan itu secepat mungkin. Tuhan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tepat ketika Dev hendak memimpin kerumunan untuk terus menuju gunung salju, tiba-tiba ada hembusan nafas yang datang dari belakang mereka. Dan aura ini tidak lemah, yang terburuk ada di ranah Wusong Puncak, bahkan ada beberapa aura Wuhou di dalamnya. Tidak perlu memikirkannya, orang-orang ini pasti datang ke sini untuk mencari runtuhan. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Jarvis juga merasakan nafas pihak lain, jadi dia bertanya dengan lantang. Dev sedikit mengernyit, berpikir sejenak dan berkata, semua orang sembunyikan nafas, jangan biarkan pihak lain melihat detail kita, kami dapat membiarkan mereka pergi dulu, dan kita akan mengikuti di belakang. Dev bermaksud membiarkan kelompok orang ini terus maju, lagi pula tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan dihadapi di depan, alih-alih mengambil risiko sendiri, lebih baik membiarkan orang-orang ini pergi dulu. Matt melirik Dev, kamu benar-benar jahat. Dev terkekeh, seperti kata pepatah, tentara tidak pernah bosan berbuat curang. Dev dan yang lainnya menahan napas, lalu pergi ke samping untuk beristirahat, menunjukkan ekspresi sangat lelah. Segera, lebih dari selusin orang datang dengan cepat, dan salah satunya adalah pria jangkung dengan rambut kuning dan mata biru yang jelas-jelas adalah pemimpinnya. Dan di samping lelaki itu, ada seorang lelaki tua kurus, dan lelaki tua itu tampak buta, memegang kruk di tangannya. Ketika sekelompok orang melihat Dev dan yang lainnya, mereka semua berhenti, sementara pria berambut kuning itu memandang Dev dan yang lainnya tanpa berkata apa-apa, tetapi menatap lelaki tua itu dan berkata, Imam besar, Anda baru saja mengatakan itu seseorang. Apakah Anda menggunakan teknik menjelajahi gua dan mencari makam untuk menemukan reruntuhan? Apakah di tempat ini? Orang tua itu tidak berbicara, tetapi mengeluarkan lonceng tembaga dari tangannya, lalu mengguncang lonceng tembaga itu dengan ringan, dan lonceng tembaga itu mengeluarkan suara yang renyah, dan suaranya mulai menyebar dengan cepat. Gelombang suara ini sepertinya penuh dengan kekuatan sihir, dan mereka terus mengalir menuju pikiran Dev dan yang lainnya. Cahaya keemasan melintas di benak Dev seketika, memaksa gelombang suara kembali. Yang lain mengendalikan pikiran mereka satu persatu, dan tidak terganggu oleh gelombang suara. Tapi kekuatan Anna terlalu rendah. Sepertinya gelombang suara mengendalikannya, dan matanya mulai linglung. Melihat hal tersebut, Dev meraih tangan Anna, dan semburan kekuatan spiritual langsung menembus tubuh Anna, membuat Anna tersadar dalam sekejap. Melihat Dev meraih tangannya, Anna langsung tertawa, matanya terus menggoda Dev. Melihat ini, Dev ingin melepaskannya, tetapi Anna memegang erat tangan Dev. Dev terdiam beberapa saat, dia tidak pernah berpikir bahwa Anna akan salah paham. Jangan salah paham, aku hanya menyelamatkanmu. Dev menjelaskan dengan suara rendah. Aku tidak salah paham. Bukankah baik bagi kita berdua untuk berpegangan tangan seperti ini? Kenapa kita harus melepaskannya? Apakah karena tanganku kurang putih, kurang halus? Suara Anna penuh nada provokatif. Melihat adegan ini, Matt iri, gadis kecil, Dev tidak mengerti gaya, atau aku saja yang berpegangan tangan denganmu. Anna memutar mata Matt, tetapi tidak menanggapinya. Tapi Matt tidak peduli, kalau mau jemput cewek memang harus berkulit tebal. Tepat ketika Dev dan yang lainnya sedang berbicara dengan tenang dan tidak ada yang peduli dengan orang-orang itu, lelaki tua yang membunyikan bel itu berkata, Daniel, apakah ada seseorang di sebelah kiri kita? Imam besar, memang ada 6 orang, 4 laki-laki dan 2 perempuan, mungkin sedang bepergian. Kata pria berambut pirang itu. Bepergian? Adakah ada yang pernah bepergian sampai sini sebelumnya? Imam besar itu tampak sedikit kesal. Imam besar, orang yang paling kuat dalam kelompok ini hanyalah Wusong Agung, dan sisanya semuanya dari generasi Wusong, dan mereka tidak di sini untuk bepergian. Apakah Anda berani datang untuk melatih relik dengan kekuatan ini? Daniel buru-buru menjelaskan. Ternyata Wusong Agung masih ada, sepertinya aku salah perhitungan. Saat dia mengatakan itu, imam besar mulai membunyikan bel lagi, dan kali ini,
Nada dering membawa kekuatan spiritual ke telinga Dev, dan kemudian mulai mati-matian menyerang kesadaran spiritual di benak Dev. Kali ini, itu jelas jauh lebih kuat dari yang pertama kali Dev hendak memaksa gelombang suara kembali, tetapi berhenti seketika. Jika mereka memaksa gelombang suara kembali sekarang tanpa dikendalikan sama sekali, maka kekuatan mereka yang sebenarnya pasti akan diragukan oleh lawan. Jadi Dev mengedipkan mata, dan semua orang mengerti, dan segera berpura-pura dikendalikan, mata mereka berkaca-kaca. Dan Anna benar-benar dikendalikan oleh pikirannya, matanya kusam. Kali ini, imam besar mengangkat sudut mulutnya, lalu berkata, "Kalian semua datang ke sini." Singkatnya, Dev dan yang lainnya bangun dengan patuh, lalu berjalan di depan imam besar. "Aku bertanya padamu, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya imam besar. "Jangan maju. Bepergian, coba keberuntungan, lihat apakah kami dapat menemukan reruntuhan legendaris." Jawab Dev. Tidak menanggapinya. Imam besar mencibir, "Sepertinya kamu benar-benar datang ke sini untuk jalan-jalan, dan kamu masih punya ide untuk mencoba keberuntunganmu. Apakah kalian sudah gila? Saya benar-benar berpikir bahwa jika saya menemukan reruntuhan itu, saya akan menjadi kaya, tetapi saya tidak tahu bahwa reruntuhan itu penuh dengan bahaya. Dengan kekuatan orang-orang ini, mereka akan mati jika mereka masuk." Setelah selesai berbicara, imam besar membunyikan bel, dan Dev serta yang lainnya langsung bangun. Apa yang terjadi di sini? Siapa kamu?" Dev dan yang lainnya mengadakan pertunjukan dan bertanya dengan panik. "Kamu tidak perlu takut. Kami adalah anggota sekte Dewa Pembakaran. Ini adalah imam besar kami. Sangat berbahaya di sini. Dengan kekuatanmu, sebaiknya kamu kembali, agar tidak mati sia-sia," kata Daniel. "Sekte Dewa Pembakaran?" Tiba-tiba, Anna berteriak kegirangan, "Apakah sekte Dewa Pembakaran Ventian yang sangat kuat dalam ramalan dan dapat memprediksi masa depan dan hidup dan mati?" Daniel mengangguk dan berkata, "Benar, aku tidak menyangka wanita muda sepertimu tahu tentang kami." "Tentu saja saya tahu, dan saya juga tahu bahwa di keluarga kerajaan, ada banyak orang dari sekte Anda yang bertanggung jawab untuk mengamati langit dan meramalkan nasib baik dan buruk. Anna adalah putri dari Dukmensyah, jadi dia tahu tentang sekte Dewa Pembakaran. Tetapi bagi manusia biasa, agama ketuhanan ini sangat asing, karena manusia biasa sama sekali tidak dapat berhubungan dengannya." Tapi tepat ketika Anna selesai berbicara, pendeta tinggi mendengus dingin dan berkata, Jangan menyebut orang-orang itu, mereka bukan lagi anggota sekte Dewa Pembakaranku. Mereka telah diusir dari sekte Dewa Pembakaran." "Apa?" Anna tercengang, dia tidak tahu bahwa anggota sekte Dewa Pembakaran yang bekerja di keluarga kerajaan itu telah diusir. Kamu baru saja melihat seseorang merapal mantra di sini, menggunakan mantra mencari gua dan makam." Daniel bertanya pada Dev dan yang lainnya. "Oh, saya melihat beberapa orang mengenakan jubah tahu, tetapi mereka sudah pergi." Dev menunjuk dan berkata, "Memang harus berkulit tebal. Sepertinya seseorang akan ke sana lebih dulu, ayo pergi." Setelah imam besar selesai berbicara, sosoknya berlari ke depan dengan cepat. Meskipun kedua matanya buta, imam besar sepertinya bisa melihat sesuatu. Melihat hal itu, Daniel buru-buru memimpin anak buahnya untuk mengejarnya. "Dev, apa yang harus kita lakukan?" Anna bertanya pada Dev. "Tentu saja aku mengikuti." Dengan mengatakan itu, Dev langsung mengikuti. Meskipun jalan mendaki gunung itu sulit, itu bukan apa-apa bagi mereka. Tetapi ketika Daniel melihat bahwa Dev dan yang lainnya telah mengikuti, dia tidak dapat menahan cemberut, "Kalian masih belum turun gunung, apa yang kamu lakukan dengan mengikuti kami? Kami hanya ingin menikmati pemandangan yang indah dan melihat apakah kamu bisa menemukan pintu masuk reruntuhan. Tapi yakinlah, kami tidak akan pernah bersaing denganmu untuk hal-hal di reruntuhan, kami hanya ingin tahu," kata Dev. Daniel sedikit mengernyit, lalu melirik ke arah imam besar. "Biarkan mereka mengikuti, mungkin mereka masih berguna." Imam besar itu berkata dengan dingin. Melihat hal ini, Daniel hanya bisa berkata kepada Dev, "Kalau begitu kalian semua ikuti saja, dan jangan salahkan aku jika sesuatu terjadi padamu."
Dev dan yang lainnya mengikuti di belakang dan berjalan mendaki gunung untuk jarak tertentu, ketika pendeta tinggi itu tiba-tiba berhenti. "Pendeta tertinggi, ada apa?" tanya Daniel. "Ada tabu di depan, jika kita mau pergi, kita harus mematahkan tabu." Seperti yang dikatakan pendeta tertinggi, dia tiba-tiba membenamkan tangannya ke tanah, dan kemudian menggumamkan sesuatu yang gila. Segera, seberkas cahaya melesat ke depan dari tanah, dan setelah melesat lebih dari 10 meter, itu meledak. Diiringi oleh suara ledakan, kecemerlangan muncul samar-samar, yang jelas merupakan formasi dari lingkaran sihir. Jika mereka langsung menabrak, mereka mungkin terjebak di dalam. Melihat pemandangan ini, Daniel cukup terkejut, dan Dev juga mengagumi pendeta tinggi buta ini. Orang ini, tak terlihat oleh mata, mampu menilai lokasi lingkaran sihir dengan sangat akurat. "Hancurkan formasi!" Daniel berteriak keras, dan selusin orang di belakangnya langsung berubah bentuk menjadi aneh. Segera, lebih dari selusin orang meledak dengan aura, dan kemudian berkumpul bersama, bergegas menuju formasi. Ledakan. Dengan suara memekakkan telinga, salju di sekitarnya terhempas satu demi satu. Tetapi ketika aura besar itu mengenai formasi itu benar-benar memancarkan cahaya terang, dan kemudian satu demi satu kekuatan serangan balik menghantam, seperti gelombang besar tak berujung. Untuk sesaat, tekanan besar formasi menyebabkan selusin orang tersebar dalam sekejap, dan beberapa wajah orang menjadi sangat jelek, dan mereka mengertakkan gigi dan bertahan. Ledakan. Seperti pukulan berat, lebih dari selusin orang terlempar dalam sekejap. Meski nyawa mereka tidak dalam bahaya, namun masing-masing dari mereka jelas mengalami luka dalam. Adegan ini membuat wajah Daniel sangat jelek. Banyak hal yang tidak berguna. Imam besar mendengus dingin, lalu mengeluarkan lonceng kuningan, lalu menggumamkan kata-kata di mulutnya, dan gelombang suara itu seperti gelombang besar, menuju ke pesona, dan ombaknya lebih tinggi dari ombak. Ledakan. 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 Gelombang suara terus-menerus menghantam penghalang, dan penghalang mulai bergetar hebat, dan kekuatan kejut balik yang besar juga membuat wajah pendeta tinggi menjadi sangat jelek. Bantu mereka secara diam-diam, kalau tidak orang-orang ini mungkin tidak akan bisa masuk. Dev diam-diam berkata kepada Matt. Matt tersenyum, lalu mengeluarkan jimat itu, dan secara acak menggambar beberapa pola aneh di atasnya. Begitu Matt melepaskannya, jimat itu melesat ke langit, lalu langsung menempel di penghalang. Untuk sesaat, formasi itu sepertinya dipukul dengan keras, dan kemudian mulai hancur. Saat penghalang itu runtuh, dahi pendeta tertinggi sudah dipenuhi keringat dingin. Pendeta tertinggi luar biasa. Daniel membual kepada imam besar. Aku tidak menyangka formasi ini begitu kuat. Sepertinya pasti ada banyak harta karun di reruntuhan ini. Kata imam besar. Mendengar apa yang dikatakan imam besar, Dev tidak bisa menahan cibiran. Apa yang disebut formasi perlindungan gunung ini sebenarnya bukan susunan yang ditinggalkan oleh sekte pencari pedang. Kalau tidak, itu tidak akan mudah rusak. Itu hanya lingkaran sihir yang diatur ulang oleh seseorang setelah memasuki sekte pencari pedang. Saat ini, di reruntuhan di dalam gunung salju, banyak orang berbaju hitam yang sibuk. Di kursi utama duduk seorang pria asing dengan rambut pirang dan mata biru. Dan di samping pria itu duduk seorang pria tua berjubah hitam. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam bergegas dan melaporkan. Yang mulia, seseorang telah menembus penghalang dan sudah mendekati ke sini. Pria itu mengerutkan kening, lalu melirik pria tua di sampingnya. Lelaki tua itu tampak tenang, lepaskan iblis harimau, dan kirim seseorang untuk mencegatnya secara diam-diam. Mereka tidak diizinkan masuk ke sini. Seperti yang diperintahkan. Pria berbaju hitam menerima perintah dan pergi. Pendeta kedua, menurutmu siapa yang bisa menembus penghalang ini? Pria itu bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Pangeran Nahar, jangan khawatir, bahkan jika orang-orang ini menembus formasi, mereka tidak akan mampu melewati level iblis macan. Untuk sampai ke sini, mereka harus melewati lebih dari selusin formasi, dan tidak seseorang bisa masuk hidup-hidup. Pendeta kedua berkata dengan percaya diri. Bagus. Kami sudah beroperasi di sini selama beberapa bulan lagi. Aku tidak tahu kapan kita bisa memasuki makam sekte pedang.
Selama aku bisa mendapatkan sekte pedang di dalam, jangankan gelar adipati, meski itu gelar raja, apa sulitnya? Mata Pangeran Nahar bersinar karena keserakahan. Pangeran Nahar, jangan khawatir, selama ada cukup batu kristal, aku akan bisa menembus gundukan pedang dalam beberapa bulan. Pendeta kedua berjanji. Tinggi sudah dipenuhi keringat dingin. Itu bagus, aku akan kembali dan mendorong penambangan batu kristal. Adik perempuanku kemungkinan besar juga akan datang ke sini untuk mencari Raja Obat. Ketika dia terlihat, bunuh dia. Kata Pangeran Nahar. Tidak masalah. Pendeta kedua mengangguk. Hal pergi, dan pendeta kedua berjalan ke platform tinggi yang terbuat dari tiang, dengan senyum sinis di wajahnya. Dev dan yang lainnya di sisi lain telah melewati penghalang saat ini, dan terus mendaki gunung salju, tetapi jalannya semakin curam saat mereka pergi. Dan itu disertai dengan semburan aura yang menakutkan, yang harus membuat semua orang lebih waspada. Tiba-tiba, pendeta tertinggi mengangkat tangannya dan membuat semua orang berhenti. Pendeta tinggi, ada apa? Tanya Daniel. Ini berbahaya, aku mencium bau monster. Pendeta tertinggi sedikit mengernyit. Monster. Wajah Daniel sedikit berubah, mungkinkah iblis macan itu? Namun sebelum pendeta tertinggi sempat menjawab, tiba-tiba terdengar auman harimau. Kali ini, semua orang menjadi gugup, hanya Dev dan yang lainnya yang memiliki kegembiraan di mata mereka. Anda harus tahu bahwa pil binatang di tubuh iblis harimau ini adalah sumber daya yang unggul untuk budidaya. Jika Anda dapat bertemu dengan beberapa monster yang lebih kuat, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Dev tidak bisa menahan pandangannya pada Yaiko, karena Yaiko tahu bagaimana mengendalikan binatang buas, dan jika dia bisa menaklukkan iblis harimau ini, mereka akan memiliki pembantu lain di sepanjang jalan. Pada saat ini, iblis harimau raksasa perlahan muncul dengan langkah mantap. Setelah melihat orang-orang ini, iblis harimau membuka mulutnya dan meraung, seolah mengancam Dev dan yang lainnya. Melihat penampakan iblis harimau, entah itu pendeta tertinggi atau Daniel dan yang lainnya, semuanya mengubah ekspresinya secara drastis, dan masing-masing menunjukkan senjatanya, siap bertarung. Iblis harimau di alam Wuhou Puncak, tampaknya ada hal-hal yang sangat baik di sini, jika tidak akan ada monster yang begitu kuat yang menjaga. Melihat budidaya iblis harimau ini, mata Dev berbinar. Sebaliknya, Yaiko mengerutkan kening, ini bukan binatang roh penjaga gunung. Dev terkejut, lalu menatap Yaiko, apa maksudmu? Iblis macan ini bukanlah makhluk roh yang menjaga runtuhan, tapi seseorang membesarkannya, bukan binatang buas. Yaiko menjelaskan. Membesarkannya? Dev langsung memikirkan apa yang baru saja dikatakan Matt, bahwa reruntuhan itu dikunjungi lebih dulu. Dari sudut pandang ini, iblis harimau dibesarkan oleh seseorang, dan orang yang membesarkannya harus menjadi orang pertama yang memasuki reruntuhan. Untuk mencegah orang lain memasuki reruntuhan lagi, iblis harimau dilepaskan, dan kemudian menyebarkan pesan untuk mencegah semua orang mendekat. Saat ini, Dev menjadi sangat penasaran dengan orang yang pertama kali memasuki reruntuhan. Untuk dapat memelihara hewan peliharaan dengan kekuatan Wuhou Puncak, betapa kuatnya berurusan dengan mereka. Mengaum. Melihat Dev dan yang lainnya tidak bergerak, iblis harimau menyeringai dan meraung lagi. Raungan ini mengandung aura yang sangat menakutkan. Beberapa anggota sekte Dewa Pembakaran dengan kekuatan rendah langsung terguncang oleh raungan ini, menyebabkan organ dalam mereka bergolak seketika, dan darah menyembur keluar dari mulut mereka terus-menerus. Pada akhirnya, dia langsung mati oleh raungan iblis harimau. Daniel memandangi bawahan yang mati itu dengan ekspresi yang sangat jelek. Adapun sisanya, meskipun mereka memegang senjata di tangan mereka, tubuh mereka bergetar seperti saringan. Hanya pendeta tertinggi yang tenang, tapi dahinya dipenuhi keringat dingin. Pendeta tertinggi, ini adalah iblis macan dengan kekuatan Wuhou, aku khawatir kita bukan tandingannya. Daniel berkata kepada imam besar dengan wajah penuh kepanikan. Orang-orang ini tidak lebih dari kekuatan Wusong Puncak atau Wuhou, tidak satu pun dari mereka dapat mencapai Wuhou Agung. Pendeta tertinggi adalah yang terkuat, tetapi dia hanyalah puncak Wuhou, dan dia sama sekali bukan lawan dari iblis harimau. Iblis macan dengan kekuatan Wuhou, kita memang bukan tandingannya.
Imam besar tahu bahwa ketika monster dan manusia berada pada tingkat kekuatan yang sama, monster lebih kuat dari manusia. Pada saat ini, iblis harimau dengan kekuatan Wuhou puncak ini, mereka sama sekali tidak dapat menghadapinya. Pendeta tertinggi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Daniel panik. Karena imam besar mengatakan mereka bukan tandingan, mereka pasti menunggu untuk mati. Imam besar tidak berbicara, merasakan aura menakutkan dari iblis harimau di depannya, dan berkata setelah beberapa saat, kita hanya bisa melewati iblis harimau ini. Lewati, bagaimana cara melewatinya? Kecepatan iblis macan ini mungkin lebih cepat dari kita. Daniel tidak mengerti bagaimana imam besar akan menyiasati siluman macan. Wajah pendeta tertinggi menunjukkan ekspresi sinis. Apakah yang orang mengikuti kita masih ada? Daniel terkejut sesaat, tetapi segera mengerti apa yang dimaksud oleh imam besar itu. Mungkinkah imam besar ingin orang-orang ini berurusan dengan iblis harimau? Tanya Daniel. Ya, biarkan orang-orang itu berurusan dengan iblis harimau. Saat iblis harimau memakan orang-orang ini, kita dapat melewati iblis harimau dari tempat lain. Imam besar bermaksud membiarkan Dev dan yang lainnya menjadi jatah iblis harimau. Dengan cara ini, pendeta tinggi dan yang lainnya dapat menyelinap di sekitar iblis harimau dari satu sisi saat iblis harimau sedang memakan orang. Pendeta tertinggi, ini, bukankah itu tercela? Kata Daniel dengan wajah bermasalah. Tercela? Apa masalahnya? Sekarang urusan hidup dan mati. Jangan biarkan mereka mati, dan kita yang mati. Imam besar mengerutkan kening dan menanyai Daniel dengan suara dingin. Daniel tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Imam besar melihat bahwa Daniel tidak bergerak, jadi dia secara pribadi memimpin orang-orang menuju Dev dan yang lainnya. Dev kesal karena iblis macan itu dibiarkan dan tidak bisa dijinakkan, tetapi pendeta tinggi memimpin orang untuk mengelilingi mereka. Anggota sekte Dewa Pembakaran ini memegang senjata satu persatu, menatap Dev dan yang lainnya. Imam besar berkata dengan wajah dingin, sekarang iblis harimau menghalangi jalan, karena kamu memilih untuk mengikuti, kamu harus membayar harga. Apa maksudmu? Dev pura-pura bingung dan bertanya. Nyatanya, Dev mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia melihat imam besar memimpin orang-orang untuk mengelilingi mereka. Pergi dan tangani iblis harimau itu. Imam besar berkata terus terang. Apa? Kami berurusan dengan iblis harimau. Iblis harimau itu sangat ganas, dan kekuatan kami sangat rendah. Jika kita berurusan dengan iblis harimau, bukankah kami akan mati? Anna terkejut, dan bertanya pada pendeta tertinggi. Imam besar mengeluarkan lonceng tembaga, dan aura yang menakjubkan meletus dari tubuhnya, yang langsung menyelimuti Dev dan yang lainnya. Jika kamu pergi untuk membunuh iblis harimau, masih ada kesempatan hidup. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Setelah selesai berbicara, anggota sekte Dewa Ventian itu menunjukkan niat membunuh di wajah mereka, dan mengarahkan senjata mereka ke Dev dan yang lainnya. Selama Dev dan yang lainnya berani mengatakan tidak, mereka akan segera mulai membunuh. Anna menjadi marah ketika mendengar ini, dan hendak marah, tetapi dihentikan oleh Dev. Tuan, kekuatan kami lebih rendah darimu. Bukankah tidak pantas bagi kami untuk berurusan dengan iblis harimau itu? Dev bertanya dengan hati-hati. Tidak ada yang tidak pantas. Ini adalah masyarakat di mana yang lemah memangsa yang kuat. Lebih baik kamu mati daripada kami. Imam besar memiliki wajah yang dingin, dan lonceng tembaga di tangannya bergetar. Dengan dering bel yang jernih, gelombang suara menghantam Dev dan yang lainnya dalam sekejap. Tuan, tolong hentikan, tidak bisakah kita berurusan dengan iblis harimau itu? Dev buru-buru memohon belas kasihan. Pakai akal sehatmu, kalian putus asa untuk berurusan dengan iblis harimau itu. Ketika kita pergi, kamu dapat melarikan diri untuk hidupmu, sehingga kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Imam besar mendengus dingin. Wajah kecil Anna memerah karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa sekte Dewa Pembakaran adalah sekte tercela seperti itu. Sayang sekali mereka masih mempromosikannya sepanjang hari dengan membantu dunia dan menyelamatkan orang. Dev mengedipkan mata pada semua orang, lalu berjalan menuju monster harimau itu.
Dengan kekuatan Dev dan yang lainnya, hanya hitungan menit untuk menghadapi iblis harimau. Ketika Dev dan yang lainnya lewat di depan Daniel, Daniel menoleh karena malu, tidak berani menatap Dev dan yang lainnya. Mengaum. Setan harimau memandang Dev dan yang lainnya yang berjalan di depannya, dan meraung dengan marah. Semburan harimau yang mengaum menyapu seperti embusan angin. Dengan lambaian telapak tangan Dev di depannya, penghalang langsung menghalangi nafas. Daniel, ayo cepat pergi. Imam besar mendesak Daniel. Jalan menuju monster harimau itu. Mereka ingin memanfaatkan waktu ini untuk melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin, karena pendeta tinggi tahu bahwa dengan kekuatan Dev dan yang lainnya, mereka tidak akan mampu melawan iblis harimau untuk waktu yang lama. Daniel tidak punya pilihan selain pergi dengan cepat bersama imam besar dan yang lainnya, lalu memilih jalan lain untuk menuju gunung salju. Bersambung ke episode 181. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.